pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara IHT walaupun secara virtual ya, berhubung dengan masa pandemi yang sedang kita alami. Nah, pada acara IHT ini kita akan mengambil topik tentang POD ya, yaitu pembelajaran orang dewasa. Adapun nanti yang akan menyampaikan materi ini ada Ibu Iis Sabia, Ibu Iis, kemudian ada Ibu Dwi jauh-jauh dari Bengkulu, dan saya sendiri, perkenalkan saya Linda, sebagai moderator akan membantu jalannya acara IHT ini. Ya, ibu-ibu, supaya waktu tidak terbuang dengan percuma ya, begitu. Mungkin langsung aja kita masuk pada materi pertama yang akan dipaparkan oleh Ibu Iis Sabia. Kepada yang terhormat Ibu Iis, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan mulai menampilkan share screen, tapi sebelumnya tentunya kita harus biar semangat nih pelatihannya. Gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu sebentar saja ya? Oke. So, jadi saya ingin melihat apakah Bapak Ibu dalam peserta IHT ini apakah masih atau sudah fokus untuk berada di sini jiwa dan raganya? Oke. Kita kita ya. Oke. If I say touch your nose, you touch your nose. If I say you smile, you need to smile. Ready? Ready. Ready, ma'am. 3, 2, 1. Touch your head. Okay. Shake your head. Okay. And slide to the right. Slide. Slide to the left. Slide. Oke, gimana? Udah mulai pusing? No. Oke, baik. Kita langsung ke materi ya. Semoga sedikit lebih segar. Baik, untuk pertemuan sekarang, kita akan membicarakan mengenai bahasan POD. Ada yang tahu apa sih POD itu? Oke. Nah, sudah jelas tampil ya? Sudah tampil ya, Bapak Ibu? Ya, sudah tampil. Oke, ini sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran orang dewasa. Ada kenyataannya untuk kita nih sebagai orang dewasa yang akan melakukan gerakan perubahan pada kurikulum yang baru ini, kita harus tahu mengenai andragogi. Andragogi itu tidak lain adalah pembelajaran atau untuk mempermudah orang dewasa menggunakan ilmu. Pada dasarnya itulah yang disebut atau dikatakan sebagai pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Nah, di sini sebagai orang dewasa kita tahu dong kalau kita mau mengajar ke anak-anak, kalau kita mau terjun di kelas, kita harus siap. Kita harus punya kejelasan tujuan yang akan kita ajarkan apa. Kita harus bersikap kita. Kita juga harus mampu menguasai pengetahuan dalam diri kita. Kemudian prinsip fasilitasi ini tentunya kita sebagai guru kita harus mampu menjadi fasilitator yang baik bagi anak. Nah, untuk pembelajaran orang dewasa ini kita harus mampu seperti apa nih? Menjalankan teknik dalam pembelajaran, kita harus terampil. Kita harus menerapkan gaya belajar apa sih potensi yang ada agar kita juga situasi yang baik, agar anak berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Kemudian oke, bentar.
Suara-suara di luar sini. Nah, ini. Jelas terlihat ya? Kita harus terlibat, kita harus punya pengalaman, kita harus mengajak mereka memiliki pengalaman, kita harus memberikan pembelajaran yang mampu memberikan dampak ke mereka di kehidupannya nanti. Kemudian tentu saja kalau mau mengajar itu kita harus menggali potensi dengan cara berpusat pada masalah. Maksudnya seperti apa sih berpusat pada masalah itu? Kita harus berorientasi pada konten. Kontennya itu yaitu tentang pelajaran kita kan ya, bahasa Inggris, berarti harus mengajak mereka mengatasi masalah dalam kehidupannya mereka. Mereka mau menerapkan itu dalam hal apa? Di bidang apa? Komunikasinya ketika menemukan masalah dalam hal komunikasi berbahasa Inggris, tentunya kita harus mampu membawa mereka memecahkan masalah tersebut. Nah, itu maksudnya berpusat pada masalah, bukan berarti harus ada masalah ya. Oke, tidak seperti itu. Kita sebagai orang dewasa harus tahu betul bahwa kita memang tahu kita terlibat, kita punya pengalaman, kita harus memberikan dampak bagi kehidupan, kita juga harus membantu anak-anak memecahkan masalah dan harus memberikan masalah untuk menguji kedewasaan mereka. Baik, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari materi berikutnya, yaitu Miss Dwi, silakan. Saya dulu share screen-nya ya. Baik, jadi Bapak Ibu sebenarnya yang disampaikan oleh tadi sudah jelas ya. Katakan saja ulasannya mengenai karakteristik tadi yang belum dibahas. Caranya saya tampilkan dulu screen-nya. Ada. Ya. Lebih kecil. Oh ya, di sini juga berisik soalnya. Baik, sudah kedengaran, Bu? Sudah belum? Mengenai pengertian pembelajaran orang dewasa yang sudah disampaikan sebelumnya. Pembelajaran orang dewasa atau yang sering kita sebut dengan andragogi ini dapat kita artikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Bagaimana sih kita membimbing atau membimbing orang dewasa itu? Nah, ini ada teori menurut Knowles. Knowles ini bilang bahwa andragogi atau POD itu adalah sebuah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Fokusnya ke bentuk pembelajaran orang dewasa. Bagaimana kemandirian atau implementasi dalam pembelajaran orang dewasa. Ini karakteristiknya Bapak Ibu bisa dilihat. Ada 5 karakteristik. Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri ini tentunya dimulai dari diri sendiri. Seperti ini ada contohnya. Nah, konsep diri ini orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil oleh dewasa dan matang. Konsep diri mereka akan bergerak dari individu yang pribadi yang tergantung pada orang lain. Jadi menjadi individu yang mandiri ketika dapat menentukan diri. Kemudian yang kedua itu pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak terhadap. Nah, melalui pengalaman ini orang tersebut akan memperoleh kedewasaannya atau konsep dirinya. Oleh karena itu pengalaman yang diperoleh yang sumber belajar ini adalah kesiapan belajar. Nah,
memasuki usia ini, orang dewasa cara kesiapan belajarnya itu semakin meningkat dan berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang tidak harus dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata. Jadi bisa membedakan, oh ini yang perlu nih, oh ini yang tidak perlu, tidak harus dilakukan. Jadi orang dewasa sudah bisa membedakan. Kemudian orientasi belajarnya dari yang dewasa dan matang, perspektif atau waktu orang dewasa itu berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau strategi menjadi berpusat pada masalah atau tidak karakter yang berikutnya adalah motivasi belajar. Nah, semakin dewasa dan matang seseorang tadi, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau internalnya ya, dari hati internalnya, dengan keinginan yang dapat meningkatkan atau untuk meningkatkan kepuasan kerja, kemudian harga diri, kualitas hidup dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Jadi motivasi belajar orang dewasa itu dia lebih dari faktor internalnya. Kemudian yang terakhir yang sudah disampaikan tadi mengenai prinsip-prinsip belajar, yang pertama keterlibatan di mana orang dewasa perlu melibatkan dalam perencanaan dan penilaian planifikasi. Jadi memang harus ikut serta berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian pengalaman seperti yang sudah dibahas tadi, biasanya pengalaman termasuk salah satu yang menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran, di mana pengalaman tadi akan memberikan pembelajaran. Kemudian konsumsi dan dampaknya bagi pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan pribadi. Jadi cara penerapannya tersebut, misalnya kita mempelajari suatu teks, nah kita harus tahu nih relevansinya atau gunanya, perannya untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Misalnya mempelajari proses yang bisa kemudian berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi bagaimana memecahkan masalah bukan hanya dari konten materi tersebut, pembelajaran tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu, pembelajaran orang dewasa itu kita menerapkan konsep mandiri yang terutama dimulai dari diri sendiri dan diimplementasikan kepada yang lain seperti itu. Mungkin Miss LG bisa disampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Iis, kemudian Ibu Dwi, pemaparan yang sungguh luar biasa ya. Kalau selama ini kita hanya kenal dengan istilah pedagogik, ternyata ada ya istilah untuk pembelajaran orang dewasa, yaitu andragogi. Terima kasih sekali lagi. Nah, mungkin buat para peserta, ada yang ingin ditanyakan, barangkali kurang jelas, silahkan. Ya, saya ingin bertanya, Miss LG. Ya. Mau bertanya ke Miss Isis, ke pemateri yang pertama tadi. Ini tadi tentang ini Bu, tentang prinsip fasilitasi tadi. Ya, gimana sih Bu, prinsip yang seperti apa yang harus kita gunakan dalam memfasilitasi peserta sehingga bisa memahami ilmu yang kita berikan? Itu saja mungkin Bu. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Prinsip fasilitasi ya. Kalau kita jadi fasilitator atau jadi guru, biasanya kita memberikan fasilitas apa kepada
peserta didik kita? Ayo coba, mungkin ada yang tahu. Memberi apa ya? Kejelasan. Bukan, Bu. Iya, betul. Kejelasan. Nah, harus jelas. Terus apa gitu? Ya, biar mengelola pengetahuan. Ya, betul. Harus jelas, harus punya pengetahuan tinggi. Jadi kita menyiapkan anak-anaknya untuk persiapan. Mereka harus siap sebelum belajar, minimum mereka baca-baca dulu materi yang akan mereka pelajari sebelumnya. Jadi malam sebelumnya mereka difasilitasi, diberikan bahan untuk dipelajari. Kemudian besoknya ketika bertemu dengan kita sebagai guru, kita bisa melihat dan merasakan kesiapan mereka dalam belajar. Kemudian tentunya prinsip yang lainnya ada yang lebih penting lagi itu. Ketika di kelas kita harus bersikap adil ya, netral ya. Jadi kita tidak boleh membedakan, oh ini anaknya gubernur nih, oh ini anaknya petani. Jadi tidak boleh seperti itu. Sebagai fasilitator, sebagai teacher, kita harus bersikap adil. Nah, mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari materi kedua. Silakan, Miss Du. Oke, baik. Juga terima kasih yang kasih tahu dan tadi yang ada disampaikan Francis bahwasanya intinya ya sebelum kita memerdekakan anak, kita harus merdeka. Jadi sebelum kita memerdekakan manusia, dimulai dari diri kita yang harus merdeka dulu. Jadi bagaimana kita memfasilitasi pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih. Kita kan kita yang tentukan, jadi kita harus tahu berlatar belakang dari kita melihat lingkungan kita, daerah, kita dari situasi setiap anak itu kan memiliki potensi yang berbeda. Dari situ nanti kita bisa jangan sampai metode yang kita pakai itu membuat anak merasa tidak terlibat, beda-bedakan. Gitu ya, Iya, demikian penjelasan dari pemateri kita. Semudah-mudahan Ibu Liza bisa menangkapnya dengan jelas. Kalaupun misalnya kurang jelas, nanti bisa ya di luar acara, karena ini waktunya ya, Ibu-ibu, maaf sekali, topiknya sangat menarik sekali, tapi maaf kita dibatasi dengan waktu. Kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, kemudian kita bisa menerapkannya di sekolah masing-masing ya. Sekali lagi terima kasih kepada para pemateri, kepada Ibu Iis, kemudian Ibu Dwi, juga kepada para peserta yang sudah berada di kegiatan IHT ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami dari panitia ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.